Pewarta Java TV. Menghadaplah seorang emban keputren kepada Sultan Hadiwijaya. Emban itu melaporkan bahwa Raden Pabelan, putra Tumenggung Mayang, telah berani bermain asmara dengan Sekar Kedaton Dyah Ayu Retno Murtiningro. Mendengar laporan dari emban, Sultan Hadiwijaya yang amat murka itu ingin memisahkan keduanya. Namun, usaha itu sia-sia karena Sekar Kedaton yang tidak ingin dipisahkan dari Pabelan justru nekat melakukan bunuh diri. Sepeninggal putrinya, Sultan Hadiwijaya memerintahkan Kinggabai Wirotanu dan Kinggabai Surakarti untuk membunuh Pabelan. Sesudah Pabelan lampus, mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Sepeninggal Pabelan, Sultan Hadiwijaya memanggil Tumenggung Mayang beserta istrinya, yakni adik kandung Senopati Ngalogo. Kedua orang tua yang disalahkan karena turut mendukung hubungan cinta antara Pabelan dengan Sekar Kedaton itu kemudian dibuang ke Semarang. Melalui surat yang ditulis oleh Tumenggung Mayang dan disampaikan oleh abdinya, Senopati Ngalogo mengetahui bahwa Tumenggung Mayang beserta istrinya tengah dalam perjalanan menuju Semarang. Dengan cepat, Senopati Ngalogo memerintahkan pada 40 mantri pajak untuk merebut Tumenggung Mayang dan istrinya dari orang-orang pajak. Berangkatlah 40 mantri pajak itu dari hadapan Senopati Ngalogo. Sesudah melintasi Kedu, mereka menuju Jatijajar. Setiba di Jatijajar, mereka bertemu dengan pasukan pajak. Maka terjadilah pertempuran sengit antara utusan Mataram dan pajak. Namun, hanya dalam beberapa gebrakan, utusan Mataram dapat melumpuhkan orang-orang pajak. Berhasillah utusan Mataram menyelamatkan Tumenggung Mayang dan istrinya. Kepada Sultan Pajang, beberapa utusannya yang selamat dari pertarungan di Jatijajar itu melaporkan bahwa Tumenggung Mayang dan istrinya berhasil direbut oleh orang-orang Mataram. Dari sinilah Sultan Pajang yang mengetahui bahwa Senopati Ngalogo benar-benar telah membangkang dari Pajang, segera memerintahkan pada seluruh senopati dan pasukannya menyerbu Mataram. Mengetahui bahwa pasukan Pajang telah berkemah di Prambanan, pasukan Mataram yang telah menabuh Bende Kiai Becak itu segera menyongsong musuh di Randul Lawang. Mendengar suara Bende Kiai Becak yang menggaung di langit, Sultan Hadiwijaya berkata dalam hati bahwa waktunya telah tiba. Wahyu keperabon yang pernah dikeramalkan oleh Sultan Giriperapen itu akan beralih dari Pajang
ke Mataram. Juru Merentani memberikan saran kepada Senopati Ngalogo. Betapa malu hamba bila seorang putra berperang melawan orang tuanya. Sebaiknya Angger Senopati meminta bantuan Kanjeng Ratu Kidul dan penguasa Gunung Merapi. Diharapkan pasukan Pajang akan mundur dari Prambanan. Mendengar nasihat dari juru Merentani, Senopati Ngalogo sontak berdiri tegap dengan wajah ditengadahkan ke langit, memohon agar Ratu Kidul dan penguasa Gunung Merapi memberikan bantuan pasukannya. Tanpa berselang lama, permohonan Senopati Ngalogo dikabulkan. Bersama hujan angin, amuk kilat dan guntur di langit, abu dan pasir yang disemburkan dari moncong Gunung Merapi yang meletus, pasukan jin dari Laut Selatan dan Gunung Merapi itu mengamuk di seputar perkemahan Sultan Hadiwijoyo dan pasukannya. Karena tidak kuasa menghadapi pasukan yang tidak kasat mata, Sultan Hadiwijoyo dan pasukannya pulang ke negaranya dengan melintasi Gidingan dan Tembayan. Di tengah perjalanan, Sultan Hadiwijoyo terjatuh dari gigir gajah tunggangannya. Oleh pasukannya, Sultan Hadiwijoyo yang kemudian tiba-tiba sakit itu dibawa pulang dengan tandu. Setiba di istana Pajang, Sultan Hadiwijoyo semakin sakit dan akhirnya mangkat. Sesudah Sultan Hadiwijoyo mangkat, Pangeran Banowo mengutus beberapa mantri untuk datang ke Mataram, memberi kabar bahwa Sultan Hadiwijoyo telah mangkat. Sesudah menerima berita layu dari para mantri, Senopati Ngalogo dan juru Merentani meninggalkan Mataram dengan kuda tunggangannya untuk melayat Sultan Hadiwijoyo. Beberapa hari sesudah pemakaman, Sultan Kudus memutuskan bahwa yang menjadi pengganti Sultan Hadiwijoyo adalah menantunya, yakni Aryo Pangiri, putra Sunan Prawoto. Sementara Pangeran Banowo dinobatkan sebagai Adipati di Jipang, suatu wilayah bekas kekuasaan Aryo Penangsang. Kebijakan Sunan Kudus tidak membuat Senopati Ngalogo berkenan. Namun, berkat nasihat juru Merentani agar tidak campur tangan dalam urusan negara Pajang, Senopati Ngalogo hanya terdiam 1000 bahasa. Ketidaksukaannya atas kebijakan Sunan Kudus itu pula tercermin pada wajah para mantri, karena kedudukan mereka digantikan oleh orang-orang Demak, di mana Aryo Pangiri sebelumnya berkuasa. Kebijakan Sunan Kudus tidak membuat Senopati Ngalogo berkenan. Namun, berkat nasihat juru Merentani agar tidak campur tangan dalam urusan negara Pajang, Senopati Ngalogo hanya terdiam 1000 bahasa. Ketidaksukaannya atas kebijakan Sunan Kudus itu tercermin pada wajah para mantri, karena kedudukan mereka digantikan oleh orang-orang Aryo Pangiri dari Demak. Semenjak pemerintahan Aryo Pangiri di Pajang,
keadaan di Kesultanan Pajang tidak menjadi aman. Bila siang, banyak orang berebut sawah dan pekarangan. Bila malam, banyak pencuri yang mengambil harta dan benda milik orang-orang yang sedang tertidur pulas. Kesultanan Pajang mengalami kekacauan yang berlarut-larut. Kekacauan di Kesultanan Pajang telah terdengar sampai Kadipaten Jipang. Karenanya, Adipati Banowo mengutus duta ke Mataram agar Senopati Ngalogo bersedia menjadi sultan di Pajang untuk menggantikan kedudukan Aryo Panggiri. Sesudah memohon pamit, duta itu berangkat ke Mataram. Di hadapan Senopati Ngalogo, sang duta menyampaikan pesan Adipati Banowo. Namun, Senopati Ngalogo menolak untuk dijadikan sultan di Pajang. Sebaliknya, Senopati Ngalogo justru menyampaikan pesan pada duta itu agar Adipati Banowo bersedia menjadi sultan di Pajang. Senopati Ngalogo pula berpesan agar Adipati Banowo pergi ke Mataram bersama pasukannya dengan melalui Gunung Kidul. Sang duta meninggalkan Mataram, menghadap Adipati Banowo dan menyampaikan pesan dari Senopati Ngalogo. Sesudah dapat menangkap maksud tersirat dari Senopati Ngalogo, Adipati Banowo beserta pasukannya berangkat ke Mataram dengan melalui Gunung Kidul. Setiba di Weru, Adipati Banowo disambut oleh Senopati Ngalogo, pasukan Mataram, dan orang-orang Pajang yang tidak sepakat atas pemerintahan Aryo Panggiri. Tidak ketinggalan pula beberapa saudara Senopati Ngalogo, yakni Raden Tompe atau Temenggung Gagak Bakni, Raden Santri atau Pangeran Singosekar, dan Raden Jambu atau Pangeran Mangkubumi. Hasil dari perbincangan mereka tak lain adalah menyerbu Pajang dan menurunkan Aryo Panggiri dari tahta kekuasaannya. Dari Weru, berangkatlah kemudian pasukan gabungan Jipang, Mataram, dan orang-orang Pajang itu menuju Kesultanan Pajang. Pertempuran pasukan Aryo Panggiri yang terdiri dari orang-orang Demak dan Kudus versus pasukan gabungan yang dipimpin Adipati Banowo dan Senopati Ngalogo tidak dapat dihindari lagi. Dengan kuda Kiai Brotojudo, Senopati Ngalogo mengamuk hingga banyak pasukan Aryo Panggiri mundur dengan berlari tunggang langgang. Tidak lama sesudah pasukan Pajang dapat ditaklukkan, Aryo Panggiri yang diturunkan dari tahta kuasaannya dipulangkan oleh Senopati Ngalogo ke tanah asalnya. Sang Adipati Banowo kemudian dinobatkan sebagai penguasa di Kesultanan Pajang.